Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Mohon maaf, suara saya bisa didengar di sana? Bisa, Pak. Oke, terima kasih. Gimana, sehat Ya, semuanya? Pak. Oke. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Kanker aja, Pak. Udah mulai tanggal tua ya. Oke. eh, kita hari ini akan ini ya bicara singkat mengenai kemarin kita udah sempat belajar mengenai inspeksi visual gitu ya. Kita akan bahas itu kembali. Cuman dari kita nanti lihat video yang ada di YouTube bareng-bareng lah ya. Sambil yang kedua kita kenalan dengan satu bahasan baru namanya adalah WPS. Kita akan kenal dengan WPS. WPS itu adalah Welding Prosedur Spesifikasi. Sederhananya itu adalah satu lembar tapi untuk gimana resep untuk mengelas gitu. Nah itu namanya WPS. Ya, kita tema hari ini dua itu ya, dua itu. Oke, kita mulai saja dari yang pertama. Saya share screen dahulu ya. Oke, terkait dengan inspeksi visual. Jadi kalau inspeksi visual itu ada beberapa alat yang digunakan gitu ya. Ini alat yang pertama bentuknya seperti ini adalah namanya welding gauge. Biasanya kalau dahulu sama Pak Nugroho sudah pernah dikeluarkan alat ini. Ya, apakah dulu pernah pakai alat ini? Waktu di LPL? Pernah, Pak. Pernah? Pernah, Pak. Pernah ya? Oke, alhamdulillah pernah. Oke, ini namanya adalah welding gauge gitu ya, welding gauge. Nah, ini terkait untuk persiapan apa? Preparasi, persiapan fit up gitu. Ini dipakai contohnya ini untuk cara mengukur derajatnya seperti ini. Terus kalau dia seumpama habis dilas ternyata satu rendah satu tinggi gitu. Ini namanya linear misalignment ya, caranya seperti ini. Oke. Terus untuk tahu ketinggian dari las-lasan gitu ya, ketinggian dari las-lasan bisa di atas, bisa di bawah. Kalau di atas namanya adalah capping atau height atau ketinggian. Kalau di bawah namanya root ya, ketinggian dari root height gitu. Nah, ini pakai bagian ujungnya, caranya seperti ini. Terus bisa juga untuk tahu namanya undercut. Undercut adalah ini ya, parit kecil yang ada di pinggiran las-lasan. Caranya seperti ini. Oke, nah ini nanti insya Allah akan saya share file ini di learning ya, nanti bisa dilihat gitu ya. Terus ini adalah cara untuk tahu dari ini apa las-lasan yang fillet ya. Berapa sih dia namanya throat-nya ini. Throat-nya itu berapa gitu. Ketahuan. Ini gambarnya kurang jelas. Oke, ini kalau semua pengen tahu ini apa leg-nya, leg dari fillet itu seperti apa. Oke, ini contoh dari las-lasan. Contohnya adalah, nah ini adalah contoh dari suatu las-lasan ya. Las-lasan, contoh dari las-lasan ini ketahuan. Dia itu ada apa saja sih defek-defek atau cacat-cacat yang dimungkinkan ada. Ini contoh ada gambar-gambar yang bisa untuk dilihat gitu ya, dilihat untuk saat ini bisa dilihat dulu. Dan materi ini insya Allah akan dipelajari juga di semester depan gitu ya, di inspeksi las dan NDT di bagian inspeksi visual. Cuman dari sekarang saya berikan filenya. Kalau semua tertarik untuk lihat ya silakan nanti dilihat-lihat. Gambarnya ada banyak sekali dan nama-namanya apa saja gitu bisa kelihatan dari sini. Oke, saya nggak akan bahas satu-satu, akan bahas satu-satu. Yang berikutnya adalah kita akan melihat YouTube ya, melihat YouTube bareng sama saya. Kebetulan tadi saya barusan nge-YouTube, terus ngelihat ada orang yang jelasin masalah ini apa ini Bapak ini namanya Bapak Doni Triprastyo. Kebetulan saya lihat cukup bagus ya videonya. Jadi saya share sajalah untuk kita lihat bareng-bareng ya gitu ya. Jadi ini adalah mohon maaf di sana suara dari YouTube-nya kedengeran jelas nggak ya? Jelas banget, Pak. Jelas. Oke, terima kasih kalau gitu. Oke, ini Pak Doni. Dengan tema
visual welding inspection. Pemirsa, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum memulai proses kegiatan ini, kita akan buat yel-yel biar kita semangat. Awali dengan semangat, akhiri dengan selamat. Oke, itu ya terkait dengan K3 ya, bisa seperti itu. Visual welding inspection adalah proses pemeriksaan hasil pengawasan yang melakukan pengamatan langsung. Persiapan pekerjaan dimulai dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Alat bantu yang digunakan dalam proses visual welding inspection adalah ini alat-alat bantunya ya. Jadi ada beberapa alat selama ini. Marker, center, treadmill. Yang sebelah kiri ini berwarna putih, ini adalah marker, ini yang tengah ini center. Ini kaliper ya untuk pengukuran yang lebih detail gitu ya. Kaliper, welding kit. Welding gauge yang tadi sudah kita bahas tadi sebelumnya, di welding gauge. Siku. Sebelah ini welding gauge nih sebelah. Ini siku. Ini welding gauge-nya nih. Perangkat pemeriksaan yang disiapkan adalah ISO. Kebetulan ini yang diobrolin menggunakan kode standar ISO 5817 terkait dengan visual inspection. Jadi ada banyak standar gitu ya, bahkan BKI pun ada standar terkait dengan welding untuk inspection juga. Terus ada juga dari Amerika itu ada AWS, ada juga dari ASME gitu. Jadi ada cukup banyak bergantung nanti yang mau dipakai yang mana gitu. Bergantung dengan yang kalau kita di kapal gitu, bergantung dengan yang mau beli kapal itu siapa gitu, dan yang mau beli kapal dia pengennya pakai standar mana gitu. Nah, ini yang dipakai biasanya seperti itu. Oke, ini kemudian kita pakai standar ISO. 5817. Selanjutnya kita siapkan welding procedure specification. Ini yang barusan namanya WPS ya. WPS untuk ISO bentuknya seperti ini. WPS itu sebenarnya kayak SOP. SOP gimana cara mengelas yang baik dan benar sehingga nanti didapatkan hasil las-lasan yang bisa dipertanggungjawabkan secara kekuatannya bisa bagus gitu. Jadi nanti begitu dipakai, kalau pakai resep ini, kita bilang namanya resep untuk mengelas gitu ya, hasilnya bagus gitu. Nanti insya Allah kita akan bahas mengenai BPS setelah terkait dengan welding inspection ini. Atau dengan nama lain WPS. Ini contoh WPS nanti gimana, isinya sih ya data-data saja, materialnya apa saja, gimana cara mengelasnya. Ini contohnya ada current-nya atau ampere-nya berapa, voltasenya berapa, terus dia menggunakan polaritasnya, DCW plus, DCEP, DCEN, semoga masih ingat dulu pada saat pelajaran LPL. Terus kecepatan pengelasnya berapa, dan sebagainya. Ini sebagai contoh untuk WPS. Berikutnya kita persiapkan parameter las mic. Kebetulan di sini GMAW. Ini ngelas dengan las mic ya, atau GMAW. Setting kecepatan kawat terutama pada ampernya. Dibersihin dahulu. Bersihkan bahan yang akan dilas. Ukur ketebalan bahan beserta lebarnya. Lakukan persiapan pengelasan mulai panjang, jarak, termasuk jarak tag-pen. Proses berikutnya adalah melakukan proses pengelasan dengan posisi horizontal atau posisi 2F. Setelah pengelasan selesai, baru akan dilakukan visual inspection. Dengan melihat benda sebesar 30 derajat dengan jarak. Ini adalah syarat untuk melakukan inspeksi. Jadi maksimumnya jarak dari las-lasan ke mata kita, ini mata kita ya.
itu adalah 600 mili atau 60 cm ya. Ya, itu maksimal. Jadi nggak boleh lebih jauh dari itu. Terus sudutnya juga ini minimal 30 derajat. Jadi kalau bisa lebih. Jadi ngelihatnya jangan dari samping banget, jangan dari samping. Tapi ngelihatnya dari atas. Gitu, dari atas, dan jaraknya jangan melebihi dari 600 mili. Oke. 60 mm. Periksa benda kerja secara visual apakah ada cacat crack, porosity, undercut, maupun artside pada hasil lasan. Tandai tepi hasil lasan yang tidak diperiksa sebesar 2. Oke, jadi ini kalau kita menginspeksi biasanya di bagian ujung ini tidak diperiksa atau bagian yang dibuang ya, bagian yang dibuang. Kebetulan untuk ISO ini jaraknya adalah 20 mili atau 2 cm. Kalau untuk AWS biasanya 25 mili. Jadi kadang beda-beda ya, beda-beda berdasarkan standar yang diminta. Dan ini jaraknya adalah kalau ISO 2 cm gitu. 20 mm masing-masing ujungnya. Kemudian jarak fit up assembly. Selanjutnya ukur tingkat kesikuan benda kerja beserta tinggi hasil lasan. Oke, ini tinggi hasil lasannya dengan siku seperti ini bentuknya. Untuk tinggi length ya seperti tadi sudah dibahas di bentuk Word yang sebelumnya. Ini kalau keadaan realnya untuk mengecek bentuknya seperti ini. Kemudian ukur leg length hasil pekerjaan pengelasan. Job selanjutnya adalah memeriksa posisi vertikal atau 3G. Sebelum memulai pengukuran, vernier kaliper harus dikalibrasi terlebih dahulu. Setelah itu dilaksanakan batasan pemeriksaan berupa marking. Selanjutnya dilakukan pengukuran tingkat lebar hasil lasan, kemudian diberikan tanda yang terlebar ataupun tanda yang tersempit. Langkah selanjutnya adalah mengukur reinforcement. Atau ya mengukur tingginya. Oke, di sini untuk ISO ketinggian lasannya adalah di sini maksimal ini 2 mili, 2 mili. Kalau standar lain kalau di Amerika biasanya 3 mili ya. Ini berhubung pakai standar ISO dia pakai 2 mili. Oke, ISO 2 mili, kalau standar Amerika bisa AWS, bisa ASME biasanya 3 mili. Kemudian dilakukan pemeriksaan belting defect. Ini dicek cacatnya. Setelah itu dilakukan proses menandai cacat las. Ini cacatnya yang sering ada ditandai. Apakah berupa underfill, undercut, porosity, hard strike, atau sputter. Langkah terakhir adalah proses pengisian form inspection. Ya, setelah itu adalah form inspection-nya diisi lasan. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, bisa diikuti yang barusan mengenai gambaran, mengenai visual inspection. Itu adalah inspeksi visual secara umum bentuknya seperti itu ya, kalau melakukan inspeksi. Nanti kalau semua nanti di lapangan, itu yang diinspeksi ya, kalau kapal ya habis orang las di kapal ya nanti diinspeksi. Tapi kurang lebih alat-alatnya, caranya adalah seperti yang tadi dibahas oleh Pak Doni. Oke, Pak Doni seperti itu. Oke, ada yang ini katanya di YouTube-nya di sana tidak terlalu bagus frame-nya, nggak apa-apa. Ini paling tidak bisa ketahuan ininya lah ya, temanya ya, tema mengenai tema kali ini mengenai visual inspection itu ada gambaran ya, ada gambaran. Mohon maaf tadi videonya patah-patah nggak? Enggak, Pak. Oke, terima kasih.
kalau gitu. Oke, nah itu terkait visual inspection. Dan kalau contoh dari reportnya, sebentar ya, report dari visual inspection. Bentar. Ya, contoh ini ada contoh WPS dari Pertamina. Pengujian di sini ada visual inspection-nya enggak ya? Coba saya cek dahulu. Ya, sudah saya cas. Tadi sudah sampai mana ya? Visual. Oke, intinya ada form yang harus diisi mengenai ini. Jadi isinya adalah mengenai cacat-cacat yang ditemukan selama atau cacat ya di sini. Cacat yang ditemukan saat melakukan inspeksi visual. Tadi ada undercut, ada bermacam-macam sebagainya yang sudah kita pelajari, di minggu kemarin. Sebagai contoh ini ya, ini adalah yang sudah kita pelajari. Kita mulai dari ini. Ada yang bisa kelihatan concave fusion, ada root concave, ada undercut, bentuk parit dan sebagainya, itu harus dicatat. Ada di mana, panjangnya berapa, besarnya berapa, dan sebagainya. Nanti berdasarkan kode regulasi atau standar tertentu yang berlaku, apakah dia nanti las-lasanya bisa diterima atau tidak. Kalau las-lasanya bisa diterima, berarti bisa dilanjutkan. Dan kalau semua gimana kalau las-lasanya tidak bisa diterima atau di-reject gitu. Kalau di-reject berarti ya las-lasanya kalau kita sedang produksi harus di-repair gitu, harus diperbaiki. Perbaikinya gimana? Ya kalau cara paling konvensional ya las-lasanya digerinda lagi ya, habis itu dilas ulang. Digerinda. Atau bisa juga pakai proses yang lain, las-lasanya ada untuk membuang las-lasan, bisa juga untuk repair, dia menggunakan ada namanya gojing. Gojing itu kayak membuang las-lasan dengan las karbon gitu ya. Dia dibuang gitu, habis itu dilas ulang. Jadi proses repair ini sebenarnya proses yang melelahkan ya. Jadi kalau bisa namanya orang ngelas, ya prosesnya bagus di awal biar nanti tidak terjadi banyak reject. Kalau dia reject nanti otomatis nge-repair. Kalau repair itu bukan 2 kali kerja tapi 3 kali kerja. Kita udah ngelas, habis itu kedua kita diharuskan repair, kita harus ngebuang lagi ya, kerja yang kedua. Habis itu ngelas lagi, kerja lagi, dicek lagi. Jadi kerjanya 3 kali tuh, capeknya benar-benar melebihi dari ngelas pertama kali ya. Kalau udah repair tuh biasanya kondisinya melelahkan gitu, melelahkan. Oke. Nah, ini contohnya kalau ada porosity atau ada lubang-lubang gitu ya, porosity atau kayak lubang gitu ya, ada slack dan sebagainya. Ini adalah contoh-contoh dari cacat, dari infeksi visual yang ada. Ya, bisa dilihat di file di learning yang sudah kemarin saya share gitu. Oke. Saya rasa sekian dahulu untuk bagian infeksi visual. Kita lanjut ke bahasan yang kedua, yaitu terkait dengan WPS. Dalam WPS ini saya juga tidak buru-buru, karena minggu depan kita juga akan masih membahas WPS gitu ya. Karena WPS ini panjang. Tapi sederhananya gini. WPS itu adalah kalau kita ada yang hobi masak gitu ya, mungkin hobi masak. Nah, kalau ada memasak, kita mau memasak tertentu, maka biasanya kita cari adalah resepnya ya. Resep masakannya seperti apa. Kalau kita mau bikin nasi goreng gitu, kita perlu nasi yang bagus itu nasi yang seperti apakah gitu. Apakah berasnya orang Jawa yang bagus, atau berasnya orang Padang gitu yang bagus, atau berasnya orang mana, nah itu biasanya beda-beda gitu ya. Jadi setelah beras, apalagi yang diperlukan bumbunya macam-macam gitu ya, ada bawang merah, bawang putih atau apa gitu ya. Terus setelah itu selesai, perlu apa lagi? Perlu peralatan masaknya, ada kompornya, dan ada minyak segala macam. Selain itu ada juga perlu yang masak yang jago memasaknya.
Jadi kalau yang walaupun bahannya sudah komplit semua, tapi kalau yang masak nggak jago, ya masakannya juga nggak nggak enak gitu atau nggak proven ya, nggak terbukti. Nah, begitu juga dengan mengelas. Mengelas itu juga sama, dia perlu resep juga. Resepnya contohnya adalah kalau tadi bikin nasi goreng ada nasinya, ada bahan bakunya. Kalau mengelas dia ada logamnya, logam untuk dilas. Logam dilas itu contohnya adalah baja. Baja ya kalau dilas kalau di kapal kebanyakan baja. Ada juga nanti kalau kapalnya aluminium ya berarti aluminium yang mau dilas. Itu bahannya ya. Setelah itu dia mau disambung dengan apa, filler pengisi elektrodanya gitu ya. Kalau di nasi goreng tadi adalah kayak bumbunya gitu ya, bumbunya untuk menyatukan satu dengan lainnya. Setelah itu kalau apakah itu cukup? Masih belum cukup, masih perlu mesin lasnya kan? Mesin las ini harus bagus gitu, harus terkalibrasi. Juga kalau kita tadi bikin nasi goreng kita perlu kompor ya. Kompornya kalau mau masak yang enak, kompornya juga perlu yang yang bagus, nyalanya stabil, apinya api biru gitu dan sebagainya. Gajah bersih dan sebagainya. Begitu juga untuk ngelas. Ngelas juga kita perlu mesin las yang bagus, terkalibrasi, stabil gitu. Dan yang paling penting dari itu semua, kalau kita mau bikin nasi goreng, yang paling penting adalah yang masak. Yang masak harus jago gitu. Yang masak harus jago. Harus kalau semua walaupun bahannya bagus, kalau yang masak nggak jago ya hasil nasi gorengnya juga rasanya bisa apa acak-acakan ya, rasanya gimana ya, kemana-mana gitu ya, nanti bisa keasinan lah, bisa kebanyakan minyak atau apalah gitu ya. Nah begitu juga kalau ngelas, yang paling penting di sini adalah weldernya. Nah kalau di ngelas, weldernya harus memiliki sertifikat terkait dengan proses pengelasan yang mau digunakan. Contohnya mengelas dengan SMAW, jadi pastikan bahwa si weldernya juga menguasai SMAW. Posisinya begitu, ngelasnya bisa macam-macam, bisa ngelas vertikal, atau bisa juga ngelas di atas gitu ya, ngelas horizontal gitu. Sorry, di atas itu overhead ya, sorry, 4G gitu ya, overhead gitu, ngelas overhead gitu. Nah itu pastikan bahwa si weldernya emang qualified atau dia terkualifikasi atau memiliki sertifikat yang mencukupi untuk bisa mengelas. Nah setelah itu semua pastikan ada resepnya. Resep itu contohnya deh, kalau kita bikin nasi goreng gitu ya, setelah tadi bahan-bahannya ada gitu ya, kita masukin bumbunya harus berapa lama sih digoreng gitu. Apinya harus api kecil, api sedang, atau api apa gitu. Itu harus ada aturannya gitu ya. Begitu juga kalau mengelas. Kalau kita mengelas SMAW harus ada aturannya nih. Karena waktu mengelas dulu belajar praktek, kita harus menyeting di mesin lasnya ya, apa yang disetting? Ada voltasenya atau tegangannya, ada juga arusnya atau ampernya ya, berapa ampere gitu. Contohnya 60 ampere lah, 80 ampere lah. Dan itu ada di mana? Ada di resepnya, resep untuk mengelas. Seperti tadi kalau bikin nasi goreng harus pakai api kecil, api besar, atau pakai bagaimana. Begitu juga untuk mengelas. Mengelas juga sama, kita harus menggunakan ampere atau voltase yang sesuai dengan resepnya. Jadi sederhananya adalah bahwa untuk mengelas kita perlu resep. Resep itu namanya adalah resep WPPS. Oke, saya berikan dahulu ini contoh WPS. Contoh WPS ini ya. Ini adalah contoh WPS dari salah satu proyek. Oke. Ini proyek dari Pertamina. Namanya WPS ya, Welding Procedure Specification. Ini singkatan dari WPS ya. Dari Pertamina. Oke, dan ada namanya PQR. Oke. Tapi saat ini kita akan bahas WPS dulu, Welding Procedure Specification. Oke, Welding Procedure Specification, sebagaimana kita tahu dokumen ini kita boleh lihat di bagian bawah, dia ada 210 halaman. Total banyak sekali ya. Kenapa bisa banyak? Karena memang yang terlibat di sini banyak pihak. Cuman kita mau lihat WPS-nya ya. WPS-nya kita lihat dulu ya. Kita kecil dahulu. WPS-nya adalah, bentar ya. Nah, ini adalah WPS-nya.
Ini adalah WPS, Welding Procedure Specification untuk pipeline. Jadi untuk pengelasan pipa nih. Berdasarkan standar apa? Standarnya API, American Petroleum Institute. Oke. Ini salah satu kode standar yang dipakai ya. Oke, ini PT-nya dan sebagainya. Ini adalah WPS. WPS bentuknya seperti ini. Ini prosedur untuk mengelas contohnya. Untuk mengelas ini adalah contohnya materialnya adalah API 5LX52 atau 5LX52 ya. API 5LX52. Ini material yang sering dipakai untuk pipa biasanya. Gimana cara mengelasnya seperti ini. Terus ini ada hal-hal teknis nih terkait di sini, hal-hal teknis terkait dengan pengelasan. Jadi orang yang terbiasa dengan pengelasan ini paham ini apa. Contohnya nih, dia untuk filler meter atau elektrodanya ini mengelasnya berarti mengelas dengan SMAW ya. SMAW dia menggunakan ini E6010. Ya, contohnya 6010. Semoga masih ingat, dan E7010 untuk crude dan untuk hot pass. Terus di sini ada lagi dia menggunakan E71T, berarti ini prosesnya bukan SMAW lagi. Jadi dia menggunakan proses biasanya SCAW atau GMAW. Kita oh iya SCAW. SCAW SS atau self shielded gitu ya. Dia tidak biasanya di lapangan. Dia tidak menggunakan gas CO2. Oke. Dan ini contohnya gitu ya. Jadi ada terkait dan lain-lain sebagainya. Ini kalau mau belajar ini sendiri biasanya ada satu mata kuliah tersendiri untuk belajar WPS kalau di Welding. Untuk belajar ini bisa semester untuk tahu kenapa harus pakai sekian. Tapi intinya gini, ya, karena kita hanya di satu pertemuan untuk belajar ini, jadi ini adalah resep untuk mengelas. Ini bahan-bahannya apa, dan ini yang kedua, ini adalah selama mengelas ini resep cara membuatnya. Kalau dibikin nasi goreng ini, kalau mau bikin nasi goreng kita bikin telur ceploknya itu mau diorak-arik mau berapa lama kah gitu. Terus kalau dibikin orak-arik apinya harus api kecil kah atau api besar kah dan sebagainya. Ini kurang lebih sama kalau buat mengelas. Kalau buat mengelas dia pertama ini untuk bikin gelas di erut. Ini prosesnya seperti apa, ampernya berapa, voltasenya berapa, kecepatan pengelasannya berapa, dan ini bisa dihitung selama ini. Ini adalah resep cara membuatnya, cara membuat pengelasan. Ini semuanya ditulis dengan detail. Ini bagi yang sudah terbiasa dengan mengelas, paham dengan ini. Terutama untuk welder ya, welder di lapangan atau pengelas di lapangan. Sebelum mengelas pastikan melihat ini dulu, melihat panduan-panduan yang ada di WPS-nya. WPS-nya seperti itu. Oke. Dan ini ada cuma satu lembar ya, WPS-nya cuma satu lembar. Oke, cuma satu lembar. Dan satu lembar ini WPS yang satu lembar ini adalah rangkuman dari kita tahu tadi untuk dokumen ini, dokumen Pertamina ini, ya, dokumen WPS ini adalah ada 210 halaman. Jadi totalnya 210 halaman itu dirangkum dalam satu lembar. Dirangkum dalam satu lembar. Mana tadi ini? Dirangkum dalam satu lembar ini. Jadi memang ini adalah intinya. Jadi untuk membuat satu lembar ini perlu dokumen pendukung ya. Perlu dokumen pendukung. Nah, pendukungnya banyak sekali nih. Pendukungnya banyak sekali. Apakah dia menggunakan ini pada saat dia bikin uji coba dulu. Sebagaimana kita tahu kalau kita mau membuat nasi goreng, kalau kita mau jualan nasi goreng yang enak, pastikan bahwa kita sudah membuatnya dahulu dengan baik dan benar gitu ya. Bagian mana takarannya udah bagus, dan habis itu kita catat semuanya. Mau pakai bawang jenis apa harus kita catat gitu. Contohnya kalau kita mau pakai, bisa jadi sampai garamnya merek apa gitu kita harus catat gitu. Terus kalau semua kita bikin nasi goreng apa? Kompornya apakah harus pakai kompor yang biasa atau harus pakai kompor yang kayu atau kompor yang arang gitu dan lain sebagainya. Hal-hal detail itu harus dicatat. Nah ini juga sama kalau kita mengelas, hal-hal detail itu juga harus dicatat semua prosesnya untuk mendapatkan tadi WPS tadi. Ini semua dicatat. Jadi diuji coba dulu. Nah selama uji coba itu semua datanya dicatat. Ini adalah pencatatan semua datanya.
catatan datanya. Sampai ada NDT. NDT adalah di sini kayak ini adalah radiografi ya. Contohnya ini kita ngeronsen tapi hasil las-lasan, ronsen. Kalau ada yang tahu ronsen itu kalau kita ke rumah sakit, kalau kita patah tulang, kita disinari pakai sinar X atau bisa pakai sinar gamma, tapi saat ini bisa pakai sinar X untuk tahu tulang kita patah atau tidak. Nah, itu adalah menggunakan ronsen ya, radiografi. Nah, ini juga sama, las-lasan juga bisa ketahuan. Dalamnya itu bukan retak atau gimana ya, tapi biasanya bisa ketahuan ada cacat-cacatnya dalam. Ini menggunakan proses namanya radiografi inspeksi. Ini semuanya datanya lengkap di sana. Yang tanda tangan siapa, yang itu siapa, semuanya ada. Ini data-data berikutnya data uji tarik. Mungkin kalau dahulu pernah melakukan di pengurutan material dengan Pak Ari atau Bu Nurul, Bu Aulia gitu. Mungkin udah pernah melakukan uji tarik. Nah, ini ada data-data uji tarik dan sebagainya. Oke, data-data itu semua dirangkum ya. Data-data itu semua dirangkum. Nah, rangkuman data itu semua itu namanya adalah yang kedua ini. Prosedur qualification record. Prosedur qualification record. Itu adalah data-data pendukung semuanya. Data-data pendukung semuanya untuk membuat yang ini. WPS. Jadi WPS ini adalah resepnya. Resepnya jadinya satu lembar tadi. Tapi untuk bikin satu lembar ternyata perlu data pendukung ya. Data pendukung yang banyak dan lengkap. Gitu. Nah, 210 halaman itu satu lembarnya ini resepnya. Tapi sisanya itu adalah data pendukung untuk membuat resep. Resepnya yang satu. Nah, untuk membuat data pendukung tadi perlu record atau perlu dokumen-dokumen pendukung. Nah, dokumen pendukungnya ini namanya adalah PQR. Kalau bahasa Inggrisnya PQR lah, PQR ya. Jadi prosedur qualification record. Oke, saya mau ini ya, saya sambil mau bertanya. Bisa dipahami dengan penjelasan tadi mengenai WPS dan PQR atau prosedur qualification record? Bisa dipahami? Sama. Bisa ya. Oke, kalau ada yang mau bertanya, aman. Ya. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan bertanya ya, nggak apa-apa. Oke, yang baru kita jelaskan. Oke, Pak. Ya, baru awalnya saja nih, yang baru kita ini. Jadi WPS itu adalah bikin resep untuk mengelas, Untuk bikin resep untuk mengelas itu prosedurnya panjang. Bedanya kalau kita bikin nasi goreng, pastikan nasi goreng yang mau kita bikin rasanya enak, bisa diterima oleh banyak orang. Nah, kalau mengelas, kita bukan mencicipi las-lasannya, tapi bukan seperti itu ya. Tapi kalau las-lasan, tujuan dari las-lasan adalah kita mendapatkan sambungan yang baik. Sambungan yang baik dan sambungan yang kuat. Sambungannya kuat. Contohnya kalau kita mau mengelas kapal, pastikan kalau kita mengelas, proses mengelasnya bagus. Dan nanti hasil las-lasan di kapal itu benar-benar kuat. Kuat dari apa? Kuat dari beban. Karena nanti kan kapal itu akan berlayar. Berlayar kita tahu, selama berlayar dia sambungan las-lasan itu mengalami beban kan ya, beban akibat ombak, akibat angin, akibat beban yang dibawa oleh kapal itu sendiri dan sebagainya. Jadi las-lasan itu menerima beban yang bervariasi. Nah, kalau bebannya bervariasi, pastikan bahwa las-lasan di kapal itu harus benar-benar baik dan kuat. Nah, yang penting di sini baik dan kuat ya, bukan las-lasannya bagus, bentuknya bagus itu nomor 2. Tapi yang paling pasti adalah bahwa las-lasannya itu baik dan kuat. Jadi nanti las-lasan yang diterima itu belum tentu bentuk las-lasannya bagus. Bentuk las-lasannya bagus itu belum tentu bentuk las-lasannya indah gitu, belum tentu. Tetapi biasanya kalau bentuk las-lasannya jelek, itu udah pasti reject sih. Kalau bentuk las-lasannya jelek udah pasti reject. Tetapi kalau bentuk las-lasannya sedang-sedang aja gitu, dia nggak indah, nggak smooth, nggak mulus-mulus banget gitu. Tapi kalau dia secara prosedur, secara regulasi, secara standar diterima, ya bagus gitu. Nah, yang paling penting tadi balik lagi ke beban. Jadi las-lasan di kapal itu harus bisa menerima beban yang sangat bervariasi ya. Dari beban yang diam atau beban statis atau beban yang dinamis. Kita lihat kalau di kapal kan bebannya dinamis gitu ya. Bebannya dinamis. Dan beban dinamis inilah yang untuk dipastikan
Oke. Untuk dipastikan bahwa kekuatannya bagus, kekuatannya. Nah, kalau di mana? Kalau di nasi goreng tadi, mohon maaf, sorry. Ternyata tadi jatuh mikrofon saya. Mohon maaf ya. Ya kalau seumpama di apa tadi? Kalau seumpama di nasi goreng tadi kita mencicipinya, kalau semua di las-lasan ini kita bukan mencicipi, tapi kita harus memeriksa las-lasan dengan baik dan benar dengan cara diuji. Diujinya dengan apa? Dengan diuji tarik. Gitu, diuji tarik atau diuji pastikan kekuatannya baiklah di las-lasan. Bisa ditarik, bisa diuji bending, bisa ada beberapa contoh-contoh untuk melakukan pengujian. Oke, kita bisa contoh melihatnya. Ini adalah contoh-contoh pengujian ya yang ada di las-lasan. Oke, saya sebentar ya. Ini uji apa nih ya? Mohon maaf ya tadi mikrofon saya jatuh gitu. Oke, ini adalah contoh uji tarik. Contoh uji tarik ya. Oke. Ini ada las-lasan. Bentar ya. Ini adalah las-lasan yang sudah dipotong-potong, dibentuk menjadi spesimen uji tarik seperti ini. Dan biasanya las-lasannya ada di tengah sini ya. Setelah itu ditarik. Kita lihat kalau ditarik. Oke, ditarik. Dan kita mulai lihat dia agak sedikit memanjang. Dan kita lihat di bagian tengah. Dia sudah mulai mengecil dan tak lagi patah. Dan patah. Oke, patah. Jadi dia patah. Nah gini ya, dia patah. Dan begitu patah nanti ada hasilnya. Hasilnya nanti ketahuan kekuatannya berapa. Dan itu menandakan kekuatan dari las-lasannya ya. Las-lasannya apakah bagus atau tidak harus diuji seperti ini. Dilakukan pengujian. Ini ujian pertama ya. Terus yang berikutnya ujian yang kedua. Ujian kedua ini biasa dilakukan untuk kalau ini memastikan hasil las-lasannya bagus atau tidak. Ini dilakukan di PPNS. Oke, PPNS Surabaya nih. Diukur dahulu hasil las-lasannya. Kebetulan saya kenal sama orang ini mana Pak Amri. Oke. Oke, dia melakukan uji bending dari las-lasan. Jadi las-lasan dipotong setelah itu ditaruh di satu mesin ya, nanti ditekuk dia, ditekuk. Ini mesin untuk menekuknya. Oke, dan ini las-lasannya nih, las-lasannya. Las-lasannya ditaruh, setelah itu ditekuk. Oke, ditekuk terus. Nah ditekuk, setelah itu lihat hasilnya. Kalau las-lasannya bagus, kalau ditekuk dia tidak patah kayak gini ya, tidak retak. Ini tidak retak. Ini kalau ada retak ini berarti las-lasannya masih jelek, jadi resep buat pengelasannya masih belum bagus. Oke. Oke, ini yang bagus nih, contohnya yang bagus. Ini dia mulus. Mulus ya. Ini jelek, reject. Ini juga reject. Oke, ini nggak ada. Ini saya lihat mulus. Jadi ini las-lasannya bagus. Oke, seperti itu kurang lebih contoh pengujian yang dilakukan di pengelasan. Jadi kalau semua kita melakukan apa tadi mau bikin WPS tadi ya, maka yang kita lakukan mengelas. Setelah ngelasnya udah selesai, tadi yang pertama dilakukan adalah inspeksi visual yang kita bahas di awal tadi. Lakukan inspeksi visual. Dilakukan apakah dia diterima atau tidak. Begitu inspeksi visual udah selesai, baru melakukan uji yang kayak tadi.
las-lasanya diuji tarik dan diuji bending. Nah, itu ketahuan nanti dari situ apakah las-lasannya dia itu baik atau tidak. Begitu ya. Oke, semoga sudah ada gambaran untuk membuat resep dari pengelasan itu bagaimana gitu ya. Caranya adalah seperti tadi. Oke, mohon maaf tadi mikrofon saya jatuh ya, jadi suara saya tadi kemungkinan kecil ya. Mohon maaf tadi waktu suara saya kecil di sana kedengeran nggak ya? Mohon maaf. Samar-samar sih Pak. Samar-samar ya. Iya, Oke, Pak. samar-samar ya. Oke, mohon maaf nanti saya coba edit ya. Semoga nanti suaranya masih bisa kedengaran. Saya coba perbesar. Tadi saya jatuh pas lagi ini pasang charger dan kelupaan gitu ya. Mohon maaf kalau ada suara kecil atau apa nanti bilang saja langsung ya di ini. Kadang saya tidak sadar gitu. Jadi saya khawatir saya sudah bicara banyak tetapi tidak terdengar di sana. Oke. Secara garis besar bisa dipahami untuk materi hari ini? Alhamdulillah, sedikit Pak. Bisa, Pak. Saya ada yang nggak paham bagian mana, mungkin saya akan coba ini perjelas lagi. Mau nanya sedikit nih Pak. Silakan. Itu untuk yang WPSI itu Pak, Mm-mm. yang ngeluarin siapa itu Pak? Oke, pertanyaan bagus. Siapa yang mengeluarkan ya? Oke. Iya. Terus juga seandainya dalam proyek-proyek itu berarti setiap proyek itu WPS-nya itu beda-beda nanti Pak. Ya, oke, pertanyaan bagus. Oke, kita langsung ke project real aja. Contohnya gini ya. Oke, yang paling sering contohnya ada McDermott lah ya, McDermott. McDermott dia dapat project untuk bikin satu bangunan offshore gitu, bangunan untuk di lepas pantai. Anggaplah dia dapat project dari Qatar gitu. Dia dapat project dari Qatar. Jadi nanti kalau udah selesai bangunan offshore-nya dibawa ke Qatar. Jadi dalam hal ini siapa yang punya project? Yang punya project adalah orang Qatar ya. Karena dia yang punya dana gitu, karena dia beli dari McDermott. Dalam hal ini orang Qatar atau perusahaan Qatar itu kita bilang namanya klien ya. Terus kalau McDermott ini adalah yang akan bikin, McDermott yang akan bikin, kita bilang namanya manufacturer atau fabrikator gitu ya. Ya kalau di kapal itu contoh kalau yang bikin kapal namanya shipyard-nya. Itu sama lah ya. Dia mau bikin. Nah, dalam hal ini siapa sih yang berkewajiban membuat WPS? Yang berkewajiban membuat WPS adalah yang nanti yang mau bikin itu siapa? Yang mau bikin siapa? Yang mau bikin contohnya adalah dalam ini McDermott ya. Kalau McDermott yang mau bikin berarti McDermott yang harus bikin WPS. Nah, sekarang ada kesepakatan nih antara WPS dengan orang Qatar. Nanti WPS-nya ini apakah McDermott bikin sendiri atau harus bersama-sama disaksikan oleh orang Qatar gitu. Nah, itu bergantung nanti proyeknya dia ngobrolnya seperti apa. Tapi biasanya sih kalau semua proyeknya besar, nanti bikin WPS-nya nanti si McDermott bikin, pada saat bikin nanti ada orang perwakilan dari perusahaan Qatar datang untuk menyaksikan bahwa pada saat proses pembuatan WPS itu dia ada. Dari proses dari awal sampai akhir. Memastikan bahwa materialnya itu benar, prosedur pengelasannya benar, ngelasnya benar, dan sebagainya. Jadi nggak tipu-tipu lah ininya. Nanti selain dari McDermott dan selain dari Qatar, biasanya nanti mereka juga ada satu lagi. Kadang suka ada pihak ketiga perwakilan. Jadi nanti ada 3 untuk yang menyaksikan untuk saat pembuatan WPS itu ya. Membuat WPS bisa jadi ada 3. Jadi nanti ada orang satu ngelas nanti di belakangnya itu yang menyaksikan orang ngelas itu sampai ada 3. Dan nanti begitu selesai pengelasan nanti dia diinspeksi visual kan ya. Nanti yang inspeksi visual ada berapa? Ya sesuai dengan tadi. Bisa jadi ada 3 yang inspeksi visual. Dari McDermott ada welding inspektornya sendiri. Dari orang Qatar ada welding inspektornya sendiri. Dari pihak ketiga, kalau ada pihak ketiga juga boleh ada yang independen gitu ya. Boleh juga ada inspektornya sendiri. Dan mereka nanti melakukan report masing-masing. Habis itu nanti setelah disetujui ya report bersama, inilah nanti akan
dibuat untuk dijadikan WPS. Jadi memang kalau semua bergantung dengan proyeknya ya, bergantung dengan proyeknya. Kalau proyek besar biasanya nanti yang terlibat banyak kayak tadi. Tapi kalau proyeknya kecil, apakah bisa? Bisa juga kalau proyeknya kecil, kita nanti pakai WPS yang ada. Dan bisa jadi nanti kalau proyeknya kecil ya pakai WPS-nya juga nanti yang bikin itu yang menyaksikan, yang bikin dan sebagainya orangnya satu, ya bisa jadi satu. Apakah dia harus wedding inspector? Bisa iya, bisa tidak gitu ya. Bisa iya, bisa tidak gitu. Tapi intinya untuk bikin WPS, intinya orang yang melakukan itu dia paham dengan prosesnya gitu. Tapi secara normal kalau secara project biasanya minimal harus welding inspector dan nanti yang tanda tangan ada namanya welding engineer gitu ya terkait dengan itu. Ya kurang lebih seperti itu. Itu pertanyaan bagus. Siapa yang harus bikin gitu ya? Bergantung dengan project. Projectnya nanti yang mau kayak tadi orang Qatar ya nanti orang Qatar yang menentukan apakah dia pengen apa yang bikin siapa dan sebagainya. Oke, bisa dipahami prosesnya? Oke Pak, bisa Pak. Satu Oke. lagi nih Pak. Silakan. Ini nih, itu biasanya kalau WPS tuh bisa terjadi perubahan nggak itu Pak? Seandainya misalkan dia kan di aktual lapangan kan ada kendala atau gimana? Bisa nggak tuh Pak? Oke, sebagai contoh ya, kalau seumpama nanti di lapangan ternyata gitu ya, ternyata materialnya yang kita pada saat kita bikin WPS itu materialnya adalah 10 mili. Ternyata yang nanti di lapangan itu ternyata yang ada 12 mili. Apakah WPS-nya masih bisa dipakai? Ya, kita lihat di aturan, tapi biasanya dia sampai 2 kali lipat ya. Kalau semua tadi kita bikin WPS-nya 10 mili, biasanya dia bisa berlaku untuk 2 kali lipatnya. Sampai ketebalan 20 mili. Nah, itu tahu dari mana? Itu tahu dari standar atau regulasi yang ada. Biasanya seperti itu. Jadi, intinya itu kadang tidak berlaku saklek ya. Jadi, WPS itu dia ada rentang-rentangnya. Kalau terkait dengan tebal material. Tetapi, kalau ternyata kita di sini mengelas baja gitu ya, tapi ternyata nanti begitu datang di sana, baja yang dilas itu baja yang berbeda. Baja yang berbeda, bukan baja yang sesuai WPS. Contohnya, baja yang mau dipakai adalah baja buatan WPS dari buatannya Jepang, SS400 gitu ya. Begitu di lapangan ternyata materialnya beda, bukan punyanya SS400, tapi punyanya Jerman, ST37 gitu ya. Nah, kalau semua ragu-ragu, kita lihat materialnya. Kalau materialnya mirip, WPS-nya masih bisa berlaku, tetapi harus ada persetujuan engineer. Tetapi kalau semua itu nggak mirip, maka WPS-nya nggak berlaku. Kalau nggak berlaku gimana? Bikin WPS ulang dari awal. Walaupun yang dilas sama gitu ya. Yang dilas sama itu sama. Jadi WPS itu kalau materialnya berbeda, contohnya satu baja atau satu stainless steel gitu ya, itu WPS-nya akan berbeda. Jadi cara mengelasnya berbeda. Kalau satu material bajanya baja lunak, satu lagi bajanya baja keras gitu, WPS-nya pun akan berbeda. Walaupun sama-sama baja ya, walaupun sama-sama kelihatan kalau baja lunak atau baja keras kita kan kurang tahu juga ya secara ini kalau nggak mungkin juga kita gigit ya kalau kita gigit kalau semua kayu gitu kita gigit sih tahu gitu ini kayunya keras ini kayunya lunak. Kalau baja mau baja lunak atau baja keras kalau kita gigit ya sama-sama keras gitu ya. Caranya dengan apa? Dengan dicek materialnya untuk tahu bahwa dia berbeda atau tidak gitu. Ya kalau beda material bisa jadi kita harus bikin WPS. Contoh yang paling sederhana, materialnya udah sama, tapi ternyata di lapangan kita punya elektroda yang berbeda. Elektroda berbeda, mereknya berbeda, itu nanti WPS-nya pun harus berbeda. Nah, itu bergantung nanti yang tahu ini WPS-nya bisa dipakai atau tidak itu adalah biasanya engineer yang ada di perusahaan itu. Ini bisa dipakai, ini tidak gitu. Itu bergantung nanti engineer-nya. Begitu kurang lebih. Semoga bisa dipahami. Jadi situasional ya, situasional. Oke Pak, jelas Pak. Makasih terima kasih. Pak. Sama-sama, terima kasih. Ada pertanyaan lain lagi? Bagus pertanyaan itu barusan. Oke. Kalau nggak ada, saya cukupkan sampai di sini ya. Maaf tadi ada suara saya yang kurang jelas. Saya coba edit dahulu.
Oh, ada chat nih, saya coba cek dulu. Oke, apakah project ini bisa disebut tender? Oke, ya. Apa beda project dengan tender? Jadi biasanya gini ya, kalau tadi terkait dengan Merdermot dan Qatar gitu ya. Jadi gini, biasanya sebelum ada McDermott harus bikin, biasanya gini, si Qatar ini cuma dia pengen dibuatkan satu offshore gitu. Habis itu dia akan kasih pengumuman ke seluruh dunia gitu. Siapa yang bisa bikin ini dengan dana mungkin sekian puluh miliar atau sekian ratus miliar gitu ya, rupiah gitu ya. Spesifikasinya begini. Nah, nanti habis itu untuk menentukan siapa ya pemenangnya, itu dilakukan proses yang namanya proses tender. Proses tender ya. Tender itu kayak lelang gitu ya, menentukan bahwa siapa yang berhak atau menang untuk bisa melakukan satu proyek. Jadi dari itu dia mungkin bisa jadi si Qatar ini dia setelah woro-woro atau ngasih pengumuman ke seluruh dunia, nanti ada banyak perusahaan yang tertarik dengan harga itu. Habis itu nanti dia mengajukan penawaran ke Qatar. Nah, proses itu namanya proses tender. Nah, setelah penawarnya ada penawar 1, penawar 2, penawar 3, dan sebagainya, itu menang. Yang menang contohnya penawar 3 gitu. Penawar 3 kebetulan ini namanya McDermott gitu. Nah, McDermott ini pemenangnya. Nah, kalau McDermott pemenangnya berarti McDermott inilah yang dia mendapatkan proyeknya. Yaitu bedanya proyek dengan tender. Jadi proyek itu setelah tender atau setelah pelelangan ya, setelah penunjukan, setelah proses ya. Nah, baru habis itu McDermott melakukan ya melakukan pekerjaan seperti yang diminta oleh pihak Qatar tadi. Ya, kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Ada pertanyaan itu dari Eka Putri ya. Terima kasih. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya cukupin sampai di sini. Insya Allah nanti saya coba upload. Saya lihat-lihat nanti. Semoga bisa diperbaiki tadi suara saya yang kecil ya. Oke, saya cukupkan sampai di sini dahulu ya. Kita sudah hampir jam 21.37 nih. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi